بسم الله الرحمن الرحيم نود التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على كتاب الله وسنة رسوله والاقتداء بهديه وبسلف الصالح إلى أرواح والدنا ووالدكم وأمتنا وأمتكم وأما جميع الحاضرين خاصة وأما جميع المسلمين عامة أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله سبحانه وتعالى يهدينا ويهدي أولادنا ويحفظنا من شر الفتن ومحن ما ظهر من البطن وأن الله سبحانه وتعالى يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيخا ومرشدا ودليل وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا يفتح على إخواننا وعلى مريدينا وأن الله سبحانه وتعالى ينفعنا فيما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وما نهى الأسلاف وما نوى الرجال الصالحون في مثل هذا نوينا ما بصر وزدنا ما طلبنا وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-muntakhabin wa ala jami'il malaikati wan nabiyina al-mursalin min yawmina hadha ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala faslun fi dzikri syai'in fi dzikri di dalam menyebutkan syai'in sesuatu mimma daripada apa-apa yukrimullahu yang Allah muliakan bihi dengan sesuatu itu man seseorang ata'ahu yang taat kepada Allah wa amilas solihati dan beramal soleh liwajhihi karena mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala man amila solihan man siapa orang amila beramal solihan soleh min dzakarin dari golongan orang laki au unsa ataupun perempuan wa huwa mu'minun dan dia beriman falanuhyiyannahu maka akan kami berikan bagi dia kehidupan hayatan thayyibatan dengan kehidupan yang bagus. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa'adallahu telah memberikan janji telah menjanjikan sapa Allah alladzina amanu kepada orang-orang yang beriman minkum dari golongan kalian wa amilu as-solihati dan beramal soleh apa janjine la yastakhlifannahum fil ardi bakal Allah menggantikan bagi mereka fil ardi di muka bumi kama stakhlafal ladzina min qablihim sebagaimana digantikan bagi orang-orang yang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dan bakal menempatkan, melanggengkan, mengkokohkan lahum bagi mereka dinahum agama mereka. Alladzir tadha yang mana mereka ridha lahum bagi mereka wala yubaddilannahum dan akan digantikan bagi mereka mim ba'di khaufihim setelah rasa takut mereka amna menjadi rasa aman. Wa qala ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh inna la nudhi'u ajra man ahsana amala sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan ganjaran tidak akan melupakan ganjaran man ahsana amala orang yang berbuat baik. Ulaika lahum siapa orang yang berbuat baik itu ulaika lahum jannat apa balasannya ulaika lahum balasannya jannatu adnin surga aden tajri min tahtihimul anhar yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai
yuhallawna fiha, yang dihiasi dalam itu, min asawira, daripada perhiasan-perhiasan, min dhahabin, dari emas, wayal basuna, dan dipakaikan kepada mereka, thiyaban, pakaian, khudron, yang hijau, min sundusin wa istabrak, dari jenisnya sutra, sundus ataupun istabrak, muttaqiina fiha, yang mereka bersandar di dalam surga itu, alal araiki, di atas hamparan-hamparan kasurnya, ni'mat thawab, alangkah bagusnya itu pahala, wa hasunat murtafaqa, dan alangkah indahnya kedudukan itu. Wa qala ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda, akan dijadikan bagi mereka oleh Allah wuddan, rasa cinta. Ini menerangkan tentang ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya orang yang beramal soleh, orang yang taat kepada Allah, dengan syarat ya, dia taat sama Allah, kemudian dia beramal soleh liwajhihi, karena hanya mengharap ridhonya Allah, maka yukrimullahu bihi, Allah akan muliakan dia. Jadi ini ayat-ayat yang akan dibacakan menjelaskan bahwasanya orang yang taat, orang yang beramal soleh, dengan syarat dia hanya mengharap ridhonya Allah, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk kemuliaan yang diberikan kepada orang yang taat sama Allah? Jadi orang itu kalau dia taat kepada Allah, maka dia akan dimuliakan, dia akan diagungkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dikatakan, man amila sholihan min dzakari aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang itu kalau beramal soleh, orang itu kalau taat sama Allah, menjauhi maksiatnya Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, hidupnya akan jadi hidup yang thayyibah, sing enak. Gampangane lek wong taat ambek Allah, pasti ya, hati insyaallah wis pasti uripe enak. Tapi urip enak iki jangan diartikan ya, aja diarteni urip enak iku duit akeh. Ndak. Urip enak iki omahe gedhong misalnya. Ndak. Urip enak iki montore apik, oh bukan. Hayatan thayyibah. Hidupnya hidup yang enak. Mungkin ada masalah, cuman masalah itu kayak itikaf nek omahe. Ada masalah cuman sebentar selesai. Kalau ada masalah pasti dikasih sama Allah jalan keluarnya itu cepat. Hayatan thayyibah, mungkin duit ndak akeh, tapi uripe marem, cukup bae uripe. Barokah ya apa barokahe atau Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah ini macam-macam. Bisa hayatan thayyibah ini dari urusan rezeki. Gak bingung golek duit misalnya. Duitnya gampang, golek duit gampang, kecukupan, alhamdulillah. Ndak sugih tapi cukup. Kadang-kadang ana uang ngono iku. Ya, itu uripe enak begitu. Sampai diceritakan ada dua orang, satu temen, sak konco. Ketemu salah satu wali min auliyaillah. Setelah ketemu wali ini minta doa. Minta doa. Jenenge ketemu sampai nek ketemu wali, ketemu orang soleh, ya. Aja foto. Saiki ketemu Habib Fulan, ketemu Kiai Fulan misalnya iku gak jauh donga, gak jauh ilmu sanad misalnya ya, sing dijauh selfie misalnya ya. Habib selfie misalnya ya, foto. Nah, iki keliru iki. Sing dijauhi kalau orang soleh dimintai doa. Kalau orang ilmu dimintai faedah, mungkin hadis atau apa nasihat, begitu mestinya ya. Nah ini ada seorang soleh, wali min auliyaillah, terkenal dungane mustajab. Kemudian ketokan wong loro iki ketemu orang soleh ini dimintai doa. Ya, apa Syekh, saya minta doa. Doa apa kamu? Yang satu minta doa
jabatan tinggi, kemudian duwe akeh, wis pokoke urip sing ngono wah, ya hidup yang wah. Pengen punya jabatan tinggi, kemudian uangnya banyak, dituakno. Nah, wali ya dituakno, mudah-mudahan jabatan dukur, pangkate tambah munggah terus, duwe akeh. Yang satu minta doa, kamu minta doa apa? Saya minta hidup saya enak. Nah, pokoknya aku doakno uripku iki ndek donya iki enak, sampai mati enak. Oh ya, didoakan. Wes setelah itu pulang. Dapat beberapa tahun, sudah 10 tahun lebih. Ya, 10 tahun lebih. Iki akhwan dua temen ini ketemu maning. Ya, sak koncoy ketemu maning. Nah, kalau dulu naik onta yang bagus, saiki gampangane Pak motor sing siji. Pak motor sing mewah. Misalnya motor mungkin Mercy atau apa. Ketemu konjone, ya apa kabarmu? Alhamdulillah, ya waras alhamdulillah. Kon ya apa? Ya, yang satunya ya mobilnya biasa. Mungkin saiki mungkin apa? Cherry atau apa mungkin ya, atau Kijang tahun 2000-an ngono ya. Kendaraannya biasa. Ditanya, "Gimana hidup kamu?" Ya, hidup kamu gimana? Pertama ndak ngaku sing sugih iki. Oh, alhamdulillah uripku enak, sampean delok dhewe. Ya, sampean delok dhewe motorku saiki Mercy apik. Jangan biyen unta, ya. Motorku apik alhamdulillah, tak jak omahku gede omahku alhamdulillah. Sampean uripe apa? Wis aku wis ngene iki alhamdulillah wis. Wis motor ya ono, kendaraan ya ada, rumah ya ada. Sampai sekali waktu, kamu mau kemana? Katanya sing larat sing sederhana iki. Sing uripe sederhana iki. Sampean mau kemana? Saya mau ke dokter. Saya mau nang dokter. Loh kenapa kamu ke dokter? Ini saya sakit jantung mungkin atau lambungnya atau apa. Akhirnya ditutno nang dokter, ditutno nang omahe. Ternyata apa? Ternyata gambaran hidupnya yang enak itu hanya surah. Mek gambaran itu enak. Nah, ketika ditanya cerita semuanya, saya ini wis keblubuk pian. Gara-gara dungoni wali kemang. Loh, apa? Sampean ya apa uripe? Alhamdulillah, mungkin insyaallah mungkin gara-gara dungoni wali ku saiki uripku enak. Wis mungkin bayaran ndak gede, cuman cukup alhamdulillah. Mungkin makan jarang mangan daging, tapi alhamdulillah aku sehat. Sampean ya apa? Aku kan jauhin dungoni keliru. Aku jauh donga pangkate dukur, duweke akeh. Saiki temenan. Aku pangkatku dukur tapi diuber-uber terus aku sama Amir ketika itu. Jadi diuber ambek atasane. Jadi ruwet masalah politik. Jenenge wong politik, ruwet ambek jabatane, ruwet ambek iki. Mungkin saiki diuber-uber KPK. Mungkin saiki diuber-uber KPK ngoten. Terus duitmu akeh, iya duitku akeh, tapi saiki kenek entek aku duitku iki. Duit akeh teko duit entek maneh, teko duit entek maneh. Gawe penyakit iki, anakku ganyang, bojoku ganyang, ya hidupnya sugih, duitnya akeh, cuman gak rupa. Ya iki mungkin gara-gara dungone wali kumang. Ya. Lah ini yang satu ini hayatan thayyibah. Hidupnya sederhana tapi enak. Karena minta sama Allah Subhanahu wa taala ojo njauh sugih to. Ya, jadi minta rezeki itu Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban. Minta rezeki yang halal sing thayyib sing bagus. Makanan misalnya sate halal, sate kambing, sate ayam halal dipangan gak dadi penyakit. Abangane ngono, halalan thayyiban niku dipangan gak dadi penyakit. Beli dikasih minta mobil jauh motor ya Allah dikei motor tapi tidak sampai nabrak misalnya ya, tidak gampang rusak motornya gak nganyang ya hayatan thayyibah. Wa qala subhanahu berkata Allah Subhanahu wa taala yang kedua Allah menjanjikan bagi orang yang beriman dan beramal soleh maka akan digantikan di atas bumi ini sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bahwasanya di atas dunia ini orang yang beramal soleh
akan diberikan kepada mereka dunia sebagaimana orang-orang terdahulu juga diberikan dunia. Tapi perbedaannya, kalau orang yang beriman, dia selain diberikan dunia, dia juga diberikan agama oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu bisa menarik ridhonya Allah. Gampangannya ini, kalau dunia uang itu semua dapat. Orang yang beriman dapat dunia. Wong sing gak beriman juga oleh dunia. Semua dapat dunia. Sampai nyambut gawe pokoknya gena pasti oleh duit. Masih sampean sembayang gak sembayang mesti oleh duit. Cok khawatir. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah, selain dia mendapatkan harta, selain dia mendapatkan uang, dia juga mendapatkan agama. Artinya ada agama yang bisa membimbing dia supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala oleh duit. Tapi duit selain digawe kecukupan, bisa digawe sedekah, dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang misalnya dikasih dapat uang, cuman selain dapat uang iso dicelengi digawe misalnya munggah haji. Lagi hidayah seperti ini tidak gampang. Sampai oleh sedekah itu perlu nyali jarang saiki. Perlu nekat. Ndak gampang-gampang wong iso sedekah misalnya. Itu perlu nyali. Mas yo kadang-kadang wong ku duit ya akeh. Cuman lek kate sedekah iku abot kadang-kadang. Kadang-kadang ana wong sing duwike mek titik. Uangnya cuma sedikit tapi nekat dia. Bayaran mungkin penghasilan sehari cuma 50.000, tapi sodako 20.000 wani, sodako 20.000 wani, padahal itu setengah daripada penghasilannya dia. Tapi ada orang mungkin penghasilannya ratusan juta atau mungkin bahkan miliaran per bulan, tapi kati ngetono sodako 1 juta saulan iku abot. Kenapa? Nggak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan akan digantikan kepada mereka rasa takut diganti dengan rasa aman. Wa qala ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat inna lanudhi'u ajra man ahsana amala. Kita ini kata Allah, aku tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan melupakan balasan bagi orang yang beramal soleh. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Bagi mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Kemudian diberikan pakaian, diberikan emas, ya, dan segala macamnya keindahan-keindahan daripada surga. Wa qala ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Naam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yuhibbuhum wa yuhabbibhum ilal mu'minin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa sih makna saya ja'al lahumur rahmanu wudda? Orang yang beriman dan beramal soleh itu saya ja'al lahumur rahmanu wudda, akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka wuddan, rasa cinta. Maksudnya apa? Kata Ibnu Abbas, yuhibbuhum wa yuhabbibhum ilal mu'minin, akan dibuat orang itu cinta sama orang mukmin dan orang mukmin cinta kepada mereka. Orang itu kalau amal soleh, beriman, beramal soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat orang-orang itu cinta sama dia otomatis, dan dia juga akan dibuat cinta kepada orang mukmin. Sampai diteni wis lek ana wong saleh gak macem-macem ya, uripe kenceng lurus saya wis, salat jamaah alhamdulillah istiqomah misalnya, ya, kemudian perkara-perkara yang haram enggak dilakukan misalnya, hidupnya istiqomah, itu orang-orang yang di sekitarnya otomatis akan cinta sama orang itu. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat, Allah itu kalau sudah cinta sama seseorang,
itu Allah Subhanahu wa taala manggil malaikat. Wahai malaikat, aku Allah cinta kepada orang ini. Ya, perintahkan para malaikat untuk cinta sama orang. Akhirnya malaikat yang satu ini menyeru kepada malaikat yang lainnya, wahai ahlus sama, wahai penduduk langit, ketahuilah bahwasanya Allah cinta sama orang ini, maka kamu harus cinta sama dia. Akhirnya malaikat yang di langit semuanya cinta sama orang ini. Setelah itu orang-orang malaikat yang di langit menyeru kepada penduduk bumi, ketahuilah bahwasanya fulan bin fulan dicintai sama Allah. Akhirnya seluruh penduduk bumi cinta kepada orang tersebut. Akhirnya otomatis wis. Wong iku lek amal soleh, ya lek wong iku taat, iku biasane wong-wong iku seneng ambek wong. Mbok apa? Gak spiro ganteng misalnya. Ora ini ya biasa. Cuman delokane nyenengno misalnya. Nah, delokane nyenengno misalnya. Atau misalnya tumbuh rasa cinta sama orang tersebut. Nah, seneng ya kok dihormati. Kadang-kadang sampai orang-orang yang lain itu iri kadang-kadang. Apa sih kok wong iku kok dianu kok dimulyakno. Lek teko ngadeg kabeh padahal wong biasa. Ndak ero, ya, otomatis aku kok seneng sama orang. Nah, ini barokahnya orang amal soleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasarane iki 1 derajat mencapai derajat kewalian. Nah, ini wali kan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara mencapai derajat kewalian itu salah satunya adalah dengan perbuatan. Jadi gak ono ceritane wali ku gak sembahyang misalnya, gak ono. Pasti derajatnya seorang wali itu dicapai dengan ibadah. Ini terangkan masalah aulia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Man 'adali waliyan, siapa orang yang memerangi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka benar-benar telah mencetuskan perang denganku. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah mendekat kepadaku seorang hamba bi syai'in dengan sesuatu, ahabba ilayya yang lebih aku cintai, mimma aftaradtu alai, daripada apa-apa yang aku wajibkan bagi dia. Wala yazalu abdi, dan terus masih seorang hambaku, ya taqarrabu ilayya, mendekat kepada aku, bin nawafil, dengan sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepada dia. Fa idza ahbabtuhu, kalau sudah aku cinta kepada dia, kuntu sam'ahu alladhi yusmi'u bih, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan pendengaran itu. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku menjadi pandangannya dia yang dia memandang dengan pandangan itu. Wa yadahu, dan tangannya allati yabtishu biha, yang dia membentangkan dengan tangan itu. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Wa in sa'alani, dan jika dia meminta kepada aku, la u'tiyannahu, pasti aku akan beri. Wala inista'adani, dan jika dia meminta perlindungan kepada aku, la u'idannah, pasti akan aku berikan perlindungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ini ono jenenge hadis qudsi. Hadis qudsi ini firman-Nya Allah tapi bukan Quran. Ya, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tapi bukan Quran. Lek Quran, ya, Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril. Itu wahyu Allah diturunkan melalui malaikat Jibril. Itu jenenge Quran, Taurat, Zabur. Firman Allah yang di Quran itu bahasane, sak kalimate, redaksinya semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu lek Quran. Makanya sering di dalam Al-Quran itu ada ucapan seperti ini misalnya, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falak, Qul ya ibadiyalladzina asrafu,
Qul itu artinya katakan. Ya, katakan wahai Muhammad, Allahu Ahad, Allah itu adalah zat yang Maha Esa. Misalnya aku ngongkon misalnya nang Helmi, tolong kabarono arek-arek pengajian meni prei. Misalnya. Lha iku Helmi kira-kira ngabarin ya apa? Meni jarine Ustaz meni pengajiane prei. Kan ngono. Tapi kalau Al-Qur'an enggak. Nyampaikannya enggak. Dia nyampaikannya Helmi ngomong nang arek-arek, waraono arek-arek meni prei. Jadi omonganku persis disampaikan tanpa dikurangi satu kata pun. Misalnya, sampaikan kepada orang-orang yang di sana, besok saya mau datang. Oh iya. Orangnya yang nyampaikan apa? Besok Ustadz mau datang. Kan gitu mestinya. Ya. Tapi kalau Al-Qur'an enggak. Ya. Sampaikan dari wong iki nyampekno iki, ngomong nang wong desa misalnya atau orang daerah situ. Sampaikan kepada orang-orang di sana, besok saya mau datang. Jadi teksnya, ya, omongannya persis tidak dikurangi sama sekali. Itu Al-Qur'an. Jadi ibaratnya kayak mikrofon nih guys, gampangannya kayak mikrofon. Kalau hadis qudsi itu firmannya Allah, itu ngasih kabar. Ya, ngasih kabar. Tolong sampaikan ke anak-anak besok libur. Tapi kalau Al-Qur'an itu Rasulullah SAW ibarat mikrofon ini. Sing tak omongno ndek mic iki ambek sing metu ndek salon padha apa beda? Padha. Sama persis, tidak dikurangi sama sekali. Kira-kira masa salon itu korupsi omongan misalnya kan enggak. Sing tak omongno ndek kene tutup nambah misalnya kan enggak. Persis yang saya omongkan. Nah itu namanya Al-Qur'an. Nah, kalau hadis qudsi itu sama seperti hadis biasa, tapi maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya fima yarwihi an rabbihi tabaraka wa taala, di dalam apa-apa yang Rasulullah meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya dari Rasulullah, tapi teksnya ya, kalimatnya dari Rasulullah SAW. Tapi kalau Al-Qur'an makna sak kalimatnya itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Wes iku bedane hadis qudsi sama Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa orang yang memerangi, yang musuhi waliku, kata Allah, faqad adantuhu bil harbi, maka berarti wong iku wis ngejak aku, kata Allah, untuk berperang. Kalau sampean sampai nantang waliullah, ngilokno wali min auliyaillah, hati-hati. Berarti sama sampean seperti ngejak Allah Subhanahu wa taala perang. Ya apa ngejak Allah perang? Ya jangan harap menang sing dijak perang Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya hati-hati sama wali min auliyaillah ini ya, jangan sampai kurang ajar, sampai ngilokno. Lah terus gimana caranya kita tahu orang itu wali apa enggak? Kan enggak roh. Mungkin yang hadir di sini ada yang wali, kita enggak tahu. Mungkin orang yang kita sangka itu orang biasa wali, kita juga enggak tahu. Terus ya apa caranya? Ya sampean husnudzon kepada semua orang. Siapapun itu kita harus husnudzon, selamat. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Iki dikai carane wong dadi wali ya apa? Iki carane. Jadi kita itu harus punya cita-cita ya apa carane kepengin dadi wali. Jadi carane dadi wali kudu sampean nyekel tasbih, misalnya tirakat, oh iku kari iku, terakhir. Nah, misalnya poso muti 40 dina, oh iku sik engko iku, kari iku sik. Nah, caranya dadi wali dasarnya ini. Pertama untuk cara kamu jadi wali min auliyaillah adalah ini caranya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaih. Tidak ada sesuatu yang digunakan oleh hambaku untuk mendekat kepada aku yang lebih aku cintai daripada dia mendekatkan diri dengan hal-hal yang aku wajibkan. Paham sampean?
Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sing paling tak senengi, yang paling aku cintai seseorang ketika dia kepingin mendekat kepada aku adalah dia mendekat kepada aku dengan hal-hal yang aku wajibkan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita apa? Salat misalnya. Lek kepingin cedek dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbagus salatnya kita. Ya saya salatnya bolong-bolong, istiqomah salatnya sampai bolong. Alhamdulillah salatnya tidak tahu bolong, ditambahi salat berjamaah. Salat berjamaah ya alhamdulillah wis tambahi salat berjamaah di masjid. Mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang sudah diwajibkan. Allah mewajibkan apa? Allah mewajibkan puasa misalnya Ramadan. Sampai Ramadan ojo sampai bolong. Allah mewajibkan zakat, ya jangan sampai kamu tidak bayar zakat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk bakti sama kedua orang tua. Ya, kamu harus bakti sama kedua orang tua. Ya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk silaturahim, untuk menyambung silaturahim. Harus kita untuk silaturahim, mendekat kepada Allah dengan hal-hal yang sudah Allah wajibkan. Sing wajib dhisik. Tinggalkan yang haram-haram dulu. Minum khamr misalnya jangan dilakukan. Berjudi misalnya jangan lakukan. Narkoba misalnya jangan dimakan. Ya, berzina naudzubillah min dzalik. Melihat gambar-gambar yang enggak bagus misalnya jangan sampai dikerjakan. Sing haram-haram lakukan dulu, hindarkan dulu. Yang wajib-wajib dilaksanakan semua. Ahabba ilayya mimma tarattu alaih wa la yazalu abdi. Kalau sudah yang wajib-wajib semua sudah, sing wajib-wajib kabeh mari. Salat alhamdulillah wis jangkep 5 waktu. Puasa Ramadan 30 hari nutup. Zakat alhamdulillah lebih-lebih. Haji insyaallah iso haji. Wis semua yang diwajibkan nutup. Yang haram-haram dijauhi semuanya. Khamr, narkoba misalnya ya, zina, judi, wis ndak ngerasani wong wis ndak. Terus apa? Ini hambaku kata Allah, sik kepingin nyedek nang aku. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya. Masih dia ini kepingin mendekat kepada aku, mendekat kepada aku. Dengan apa? Bin nawafil, dengan perkara-perkara yang sunnah. Tapi yang sunnahnya sama dengan yang wajib. Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Kepingin mendekat kepada Allah, sholatnya diperbagus. Wis mari kepingin tambahi sholat sunnah. Ono qobliyah, ada ba'diyah, ada sholat duha, ada sholat qiyamul lail, tahajud, ada sholat witir, nambahi kabeh. Tapi iku sing wajibe wis mari. Aja engko sing wajibe durung jangkep tapi ngelangka nang sunnah, gak mungkin oleh ganjaran wis. Subuhne ketinggalan tapi tahajud, wis keliru iku. Subuhnya jam 5:30 misalnya ya. Alhamdulillah saya istiqomah tahajud setiap hari 20 rakaat misalnya ya. Bengi aku tangi jam 2. Subuh jam piro? Subuhnya jam 6:30 misalnya. Lho wis kira dadi wali sampean. Ya, iki sing wajib iki sik ngenano dhisik. Ya. Alhamdulillah saya sodako, ben Jumat aku sodako nasi bungkus, sodako ini alhamdulillah. Zakat ya apa? Zakat itu urung le zakat. Dos keliru. Zakat dhisik baru sampean sedekah. Ya, alhamdulillah lek sedekah masyaallah, lek pengajian gawe suguhan masyaallah misalnya ya. Lek tibaan jamuane masyaallah misalnya. Sedekah Jumat iki sedekah, lek ana wong butuh sedekah. Tapi utangnya enggak tahu bayar. Tapi utang enggak tahu bayar keliru. Utang iki wajib sedekah iki sunnah. Saya kira dadi wali sampean. Lek sampean diutang enggak bayar, sedekah banter saya kira dadi wali. Nah, baru kemudian yang sunnah. Misalnya
Sing haram dilakoni misalnya. Ya, haji, umroh, masya Allah. Bentahun iso ping 3 ping 4 umroh. Nah, tapi judi tetep ae, malah umroh teko duit judi misalnya. Ya. Tapi tetep ngombe khamr tetep misalnya lo wis gak kira wis, ndak mungkin dadi wali kaya ngene iki. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ya, ini orang hamba ini kepingin mendekat pada Allah. Sing wajib-wajib dilakoni kabeh. Sing haram-haram dijauhi semuanya. Setelah itu tambahi yang sunnah. Sholat sunnah tambahi, duhai dilakoni, witire dilakoni, sodako tambahi, terus ditambahi sampai derajat hatta uhibbahu, sampai aku Allah cinta sama orang itu. Sampai ada kepingin dicintai sama Allah, yang wajib kerjakan tambahi baru yang sunnah. Iling-ilingan iki ya, sing wajib wajib dulu baru tambahi yang sunnah. Sampai derajat hatta uhibbahu, sampai aku Allah cinta kepada dia. Terus kalau sudah Allah cinta sama kita gimana? Fa idza ahbabtuhu. Ini balasannya. Kalau sudah aku cinta sama orang itu, kasarannya wis dadi wali wong iki. Orang itu kalau sudah dicintai sama Allah itu wis mencapai derajat kewalian. Kalau sudah aku cintai, kata Allah, kuntu sam'ahu alladzi yusmi'u bih. Aku Allah menjadi pendengarannya orang itu. Aku Allah menjadi pandangannya orang itu. Aku Allah menjadi tangannya dia. Allah menjadi kakinya dia. Maksudnya apa? Ada 2 makna kata ulama di sini. Sebagian malah bagi jadi 3. Apa maknanya? Makna yang pertama, annahu mahfud. Beliau itu dijaga. Orang kalau sudah dicintai sama Allah, Allah sudah cinta sama dia. Nah, tentunya setelah tadi itu, ya, ngelakoni sing wajib wis mari, sunnah wis mari. Kalau sudah orang itu dicintai sama Allah, semuanya mahfud, dijaga. Pandangannya dia dijaga sama Allah, gak sampai ndelok sing haram. Tangannya dia dijaga, gak sampai ngambil barang yang haram. Telinganya dia dijaga, gak sampai mendengar barang-barang sing haram. Kalaupun sampai kebabas, kalaupun sampai kelupaan melihat yang haram, langsung diingatkan sama Allah, ditegur, mendapatkan kafarah. Langsung sudah. Nah, kenapa? Wis pandangannya dia, pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Dijaga sama Allah, gak sampai ndelok sing haram. Ndak sampai mendengar yang haram. Ndak sampai ngucap barang sing haram. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Mahfud, bukan maksum. Lek nabi iku maksum. Nabi ndak mungkin sudah. Lek nabi gak mungkin berbuat dosa, ndak mungkin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua para nabi yang lain itu maksum. Maksum itu tidak mungkin melaksanakan yang haram. Jadi gak ono nabi goro, ndak mungkin sudah. Ya, nabi kok misalnya beliau melihat perempuan yang bukan mahramnya misalnya, ndak mungkin sudah. Tapi kalau wali min auliyaillah mungkin, tapi langsung diberikan kafarah sama Allah. Jadi mungkin melihat sing enggak tepat, tapi langsung dikasih balasan untuk menghapus dosanya. Nah, itu kalau wali. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, aku Allah menjadi pendengarannya dia, menjadi penglihatannya dia adalah apa yang dia lihat itu akan menjadi apa yang Allah lihat. Apa yang dia pegang itu seperti dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika misalnya ada seorang arif billah, seorang wali min auliyaillah misalnya, melihat satu orang, kok wong iki misalnya khidmat, bantu, kemudian nyenengno, sampai si wali ini senang sama orang ini, itu Allah senang sama orang itu. Kenapa? Pandangannya dia menjadi pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Kok ada misalnya orang gosida, suaranya enak misalnya. Ya. Gosida depannya seorang yang soleh, orang wali, dicintai sama Allah.
dirungokno, seneng sing orang ini. Ya, itu Allah seneng sama orang. Kok ada misalnya barang misalnya ya, ada satu barang misalnya. Makanya iki ngambil dalil juga orang untuk ngambil barokah. Dipegang sama orang itu, ya dituani misalnya ya dipegang. Loh itu ridho, si wali ini ridho sama barang ini, maka Allah juga ridho sama barang itu. Ketika dia berjalan misalnya satu jalan, kemudian di jalan itu dia senang, maka Allah juga senang sama jalan itu. Di pandangannya dia jadi pandangannya Allah. Begitu juga sebaliknya, ini sing bahaya. Ketika berbuat sesuatu sing gak tepat misalnya, sampai si wali ini gak seneng, kok ngene? Sampai si wali ndak seneng, maka Allah juga ndak seneng sama itu. Ketika dia ngomong sesuatu, ada orang ngomong, diilokno misalnya, ya, dicaci, dimaki, kok sampai menyakiti hatinya orang ini, Allah juga sakit, ya, Allah juga merasa gak seneng sama orang. Ini hati-hati. Nah, sama orang yang soleh itu hati-hati. Bukan malati ya, malati duduk kucing ini ya. Tapi apa? Menjaga jangan sampai mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Akramallahu bihadhil mahabbah al-azimah. Allah memuliakan ya dengan cinta ini, mahabbah al-azimah yang agung, allati yang mana tasiru ma'aha menjadi bersama orang tersebut, harakatul abdi gerak-geriknya seorang hamba, wasakanatihi dan diamnya, kulluha billah semuanya selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekailing liyane wis sing dieling hanya Allah Subhanahu wa taala. Walillahi man adda maftaratuhu alaih, dan bagi Allah orang seperti ini adalah orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah wa aktsara min nawafilit taati taqarruban ilaih, dan memperbanyak berbuat sunnah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis gak eling liyane wis. Semuanya billah. Semuanya lillah. Semua yang dia kerjakan hanya kepada Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika ada satu ustadz gitu ya, syekh nerangkan bab ini, ada satu murid gak percaya. Mosok ono wong gak iki ngono. Mosok masa zaman sekarang ada orang seperti itu yang tidak ingat apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Katanya si gurunya, tak tunjukkan kamu bentar lagi. Ya, insyaallah bentar lagi datang orangnya. Ya, tidak lama setelah itu datang orang. Tidak tahunya orang biasa. Tidak tahunya orang biasa. Misalnya ya di sini omahe ku misalnya di Mayangan misalnya. Ya, omahe di Mayangan. Loh, kalau dari Mayangan mau ke Bangilan kan kudu melewati pasar. Misalnya melaku sikil. Ya, kan kudu melewati pasar. Kemudian ditanya sama orang ini, "Dari mana kamu?" "Dari rumah," kata sing wong soleh mang. "Teko omah." "Oh, ya apa kabare embong?" "Setahun apa sepi." Loh, sepi apa sih? Kan teko omahmu mrene ketemu sapa? Gak ketemu sapa-sapa. Kelihatan siapa kamu di jalan? Enggak kelihatan siapa-siapa. Ada kejadian apa di jalan? Enggak tahu. Ada orang jualan apa di pasar? Loh, aku lewat pasar dah. Si. Sampean dari rumah ke sini ulah apa sampean? Enggak ada, saya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara dia zikir lewat pasar iki. Gak eru lek pasar iku rame. Ono wong dodol buah, dodol kelopo misalnya ya, dodol gedang, dodol iwak, seru. Ketemu orang ono motor, ono iki tak ngereken. Yang dia ingat hanya dia zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, pendengarannya dia Allah. Hatinya dia Allah. Pandangannya dia enggak lihat pandangan lain, sudah. Pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Syuf ya apa wong iki? Ya, masih ada di zaman ini masih ada. Jangan dikira wali itu ndak ono. Wis wali ku cerita biyen, saiki ndak ono. Lah. Ya. Ada katanya Habib Rahman bin Abdullah Al-Baqi, qad udimu, orang-orang menyangka bahwasanya zaman sekarang sudah tidak ada.
Saiki wis gak ono. Oh ada. Nah, ada balista taru, akan tapi mereka menutup diri. Kebanyakan wali-wali zaman sekarang itu menutup diri. Kenapa? Zaman fitnah. Ya, zamannya zaman fitnah kok iku mang. Gak dijauhi donga, gak dijauhi ilmu, dijauhi selfie. Iya, dijauhi foto. Hanya wali ziarah. Kadang-kadang hatta masih ziarah misalnya ya. Ziarah nang kuburan, mesti nih ziarah iku maca Yasin sing kena, ya tawassul sing kena, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki kok ziarah foto misalnya ya. Foto kuburan misalnya. Alhamdulillah bisa sampai ziarah ya apa makomnya misalnya Sunan Bonang atau siapa. Selfie di makom selfie. Sing ado-ado sampean teko Pasuruan nang Tuban misalnya ado-ado ziarah Sunan Bonang. Bukan doa di situ tawassul tambah malah foto ya lek sing wedok bisa blonjo eman ya anak wali kok dijauhi ya jauhi foto misalnya. Nah, ini akhir zaman ini ya. Udah ada zaman sekarang ada. Nah, tetap aulia itu masih ada. Ya, akan tapi balista taru akan tapi mereka menutup diri daripada manusia. Wallahu a'lam bishawab.